Sebanyak 6 prestasi istimewa Sintayong bersama Timnas Indonesia akan dibahas tentunya di channel kesayangan Timnas Garuda 45 ini. Sintayong menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia dalam kurun 2,5 tahun terakhir. Namun, baru 1 tahun ini Sintayong benar-benar bisa membesut Timnas Indonesia, setelah kondisi pandemi COVID-19 perlahan-lahan menurun. Selama 1 tahun terakhir ini ada pencapaian istimewa yang dicetak Sintayong bersama Timnas Indonesia. Apa saja itu? Langsung saja, cekidot berikut 6 prestasi istimewa Sintayong bersama Timnas Indonesia. Nomor 6. Runner-up Piala AFF 2020. Sebelum Sintayong melakukannya di Piala AFF 2020, Timnas Indonesia memang sudah 5 kali finish runner-up di Piala AFF. Namun, pencapaian runner-up di Piala AFF 2020 terasa lebih istimewa ketimbang 5 edisi lain. Pertama, Sintayong mengandalkan mayoritas pemain muda, yang mana rata-rata usianya 23 tahun. Kemudian finish runner-up Piala AFF 2020 merupakan peningkatan hasil ketimbang saat turun di Piala AFF 2018. Di bawah kendali Bima Sakti, Timnas Indonesia tersingkir di fase grup Piala AFF 2018. Nomor 5. Naikkan mental pemain. Sintayong berkali-kali menegaskan mental merupakan salah satu faktor keberhasilan sebuah tim mencapai target. Karena itu, ketika Timnas Indonesia tiba di Kuwait, Sintayong langsung mencak-mencak setelah melihat Sadil Ramdhani dan kawan-kawan memasang wajah murung. Nomor 4. Stamina pemain meningkat. Dulu semenjak aku masih SD, pemain Timnas Indonesia dikenal hanya jago di 45 menit awal. Kemudian di 45 menit kedua, Timnas Indonesia kerap mengalami penurunan performa efek merosotnya stamina pemain. Namun, hal itu tak terjadi di bawah arahan Sintayong. Juru taktik 52 tahun itu sering meminta para pemain Timnas Indonesia berlatih beban, sehingga otot dan stamina pemain meningkat. Nomor 3. Imbangi tim-tim kuat. Sejak 2011, Timnas Indonesia tak pernah mengalahkan tim-tim asal Asia Barat yang bisa disebut sebagai momok bagi skuad Garuda. Namun, di tangan Sintayong, Timnas Indonesia tumbuh menjadi tim yang solid. Timnas Indonesia menang 2-1 atas Kuwait. Hebatnya, kemenangan dicetak di kandang lawan. Kemenangan itu merupakan yang pertama atas Kuwait dalam 42 tahun terakhir. Sementara itu saat bersua Yordania, Timnas Indonesia memang kalah 0-1. Namun, skuad Garuda tampil solid dengan memberi perlawanan. Sintayong membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Status ini disabet setelah Timnas Indonesia finish runner-up di grup A kualifikasi Piala Asia 2023 dengan koleksi 6 angka. Timnas Indonesia tercatat menang 2-1 atas Kuwait, kalah 0-1 dari Yordania dan menghajar Nepal 7-0. Pencapaian ini terhitung istimewa, mengingat sebelumnya Timnas Indonesia terakhir tampil di Piala Asia 2007. Dan nomor 1, naik 20 posisi di ranking FIFA. Timnas Indonesia naik 20 posisi di ranking FIFA dalam 9 bulan terakhir. Pada September tahun 2021, Timnas Indonesia menempati peringkat 175 dunia. Sekarang, berdasarkan perhitungan laman football-ranking.com, Timnas Indonesia menempati peringkat 155 dunia. Posisi ini diprediksi bakal terus meningkat. PSSI sendiri menargetkan Sintayong membawa Timnas Indonesia finish di posisi 150 pada akhir 2022. Sanggup melakukannya, Sintayong. Dikutip dari Okezone, yang menonton sampai akhir, saya doakan panjang umur, sehat selalu. Dan, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa, di-subscribe, like dan tekan tombol lonceng, supaya tidak ketinggalan setiap ada berita terbaru dari channel Timnas Garuda 45. Terima kasih.